Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Waroko Ibnu Nopal dari SMK Muhammadiyah 1 Gedeng. Akan melakukan praktek PPL yang kedua dengan materi operasi matriks. Untuk selanjutnya bisa kita simak bersama. Oke, para siswa semua, sebelum memasuki ruangan, barisannya disiapkan dulu. Silakan untuk Mbak Selvi untuk menyiapkan barisannya. Teman-teman, sebelum kita masuk di kelas, kita berbaris terlebih dahulu. Rapkan diri sendiri. Oke, sudah rapi semuanya? Kalau sudah rapi, semua siswa diperkenankan memasuki ruangan kelas. Silakan dari Mbak Selvi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sudah sarapan di rumah? Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti bisa beli di kantin ya. Nah, anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang memimpin doa biasanya? Mbak Dini ya? Ya, silakan Mbak Dini untuk memimpin doa. Mari teman-teman, kita memulai berdoa sebelum pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kita sudah berdoa tadi. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengetahui tentang kesiapan kalian. Kalian sudah siap untuk belajar matematika pada hari ini? Sudah ya, oke. Sudah bersih kelasnya kan? Ya, tapi sudah disapu kan? Sudah. Kemudian siapa di antara teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Masuk semua? Masuk semua ya, alhamdulillah. Berarti kelas ini rajin-rajin semua ya. Nah, oke. Yang selanjutnya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang operasi matriks. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang operasi matriks. Apa matriks ya? Di awal kan ya, masih pengantar. Sampai ke jenis-jenis dan kesamaan matriks. Yang berikutnya, anak-anak, kita untuk operasi matriks ini, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tentang profil Pancasila yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang pertama, itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal berakhlak mulia. Jadi sudah kita lakukan tadi ya, dengan berdoa. Nanti di akhir pembelajaran dengan menutup doa, itu kan. Yang berikutnya, berpikir kritis. Yang ketiga, gotong royong. Nanti kalian akan bekerja sama dengan apa? Diskusi, ya kan, untuk menyelesaikan satu masalah. Kemudian yang keempat itu adalah mandiri. Nanti kalian akan mengerjakan soal asesmen sumatif, kemudian termasuk juga memecahkan masalah. Oke, yang berikutnya Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran di operasi matriks. Yang pertama itu adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi harus benar. Yang ketiga itu adalah menggunakan prosedur pemecahan masalah. Untuk masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, ini berkaitan dengan perkalian matriks, yaitu peserta didik dapat mengoperasikan perkalian matriks dengan tepat. Ya. Kemudian
Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan hasil perkalian matriks dengan benar. Yang berikutnya, yang keenam adalah peserta didik dapat menggunakan prosedur memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan benar. Jadi nanti ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, cukup saja. Nah, yang berikutnya untuk model pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, apa itu problem based learning? Langkah-langkahnya seperti ini anak-anak. Yang pertama adalah orientasi masalah pada peserta didik. Jadi kalian akan diberikan masalah. Ya, jadi kalian akan berusaha berpikir kritis bagaimana menyelesaikan masalah. Yang berikutnya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kalian nanti akan dibentuk kelompok-kelompok belajar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Jadi kalian akan bekerja secara berkelompok. Yang berikutnya, mengembangkan penyelidikan individu atau kelompok. Jadi kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian, memecahkan masalah, sampai mendapatkan kesimpulan. Berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, nanti perwakilan dari setiap kelompok maju di depan kelas, menyampaikan hasilnya. Jangan malu ya, jangan malu. 1 atau 2 orang sudah cukup mewakili kelompoknya. Itu hasilnya bagaimana disampaikan secara runtut. Yang berikutnya, setelah menyajikan itu, setiap kelompok akan dikomentari. Jadi memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan komentar, bertanya, boleh terhadap hal-hal yang sudah disampaikan di depan oleh kelompok presentator, gitu ya. Kemudian kelompok presentator menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Cukup jelas sampai di sini? Jelas ya. Jadi ada 5 fase atau 5 tahap yang nanti akan kita lakukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya. Tidak ada. Oke, kita cukup paham semua ya. Oke, kita akan mengingat kembali materi yang lalu. Tema sebelumnya kita sudah belajar matriks, tapi di awal kan ya. Nah, pembelajaran matriks yang lalu, ingat-ingat. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang definisi matriks. Siapakah di antara kalian yang masih ingat apakah definisi matriks itu? Matriks adalah bilangan yang disusun secara baris dan kolom sehingga nampak sebuah persegi panjang. Nah, oke. Sudah disampaikan oleh Mbak Silvi ya tentang definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun secara baris dan kolom yang menyerupai atau nampak seperti persegi panjang. Oke, betul ya? Oke, kalau betul beri tepuk tangan kepada teman kita. Ya, ternyata masih ingat ya pelajaran kita yang kemarin ya. Yang berikutnya nih. Siapakah di antara kalian masih ingat tentang jenis-jenis matriks? Matriks apa aja sih? Jenis-jenis matriks ada matriks kolom, matriks baris, matriks tinggi atas dan bawah, matriks nol, matriks identitas, dan matriks persegi. Ya, matriks kolom, matriks baris, matriks identitas, Persegi. matriks persegi. Atas dan bawah. Iya, karena masih banyak lagi ya, ada transpose ya kan ya. Matriks kolom. Oke, itu ya. Jadi masih ingat kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Ya, oke. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa jenis-jenis matriks macam-macam ya. Matriks kolom, matriks baris, identitas, matriks nol, ya kan, segitiga, atas, bawah, transpose, ya kan, persegi panjang. Oke. Kalian masih ingat ya? Belajar tadi malam. Belajar ya. Oke. Yang berikutnya, cek kesamaan buah-buah matriks. Nah, ya, buah-buah matriks. Berarti kan harus sama ini ya. Nah, coba siapa yang masih ingat
tentang kesamaan dua buah matriks. Dua buah matriks dikatakan sama apabila apa ya? Saya masih ingat. Kesamaan matriks adalah dua buah matriks dikatakan sama apabila matriks tersebut mempunyai ordo dan elemen-elemen yang sama. Yup. Oke. Dua buah matriks dikatakan sama apabila memiliki elemen yang sama dan ordonya yang sama. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah elemen-elemen yang bagaimana yang dikatakan sama? Elemen yang seleta. Oke ya. Itu ya, oke. Beri tepuk tangan pada teman kalian nih. Oke. Semuanya sudah bisa menjawab dengan benar tentang definisi matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga adalah kesamaan dua buah matriks. Oke. Yang selanjutnya kita akan nih ada informasi tentang manfaat mempelajari matriks. Kita nggak pernah tahu ya. Ada yang pernah tahu manfaat matriks itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Nah, karena itu mari kita simak video pembelajaran yang ditampilkan bentar lagi ya. Kalian simak apa sih manfaat dari mempelajari matriks. Oke. Sini. Set. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan garis dan kolom dalam suatu jajaran. Tahukah kamu apa saja manfaat matriks di kehidupan sehari-hari? Berikut adalah contoh manfaat matriks dalam kehidupan satu, itu biaya yang diperlukan untuk kuliah. Menabung dana siswa lulus beberapa tahun. Tiga, mengetahui kenaikan atau penurunan siswa suatu sekolah dan administrasi PTN. 4. Menentukan banyaknya persediaan baru jika dibandingkan dari persediaan lama. 5. Mengetahui banyaknya pemasukan material yang diperoleh dari hasil selanjutnya, coba carilah matriks di lingkungan sekitar. Terima kasih, sampai jumpa. Sudah disimak videonya? Sudah tahu sekarang manfaat dari matriks? Ya, coba sebutkan. Ada yang masih ingat tadi? Yang pertama, apa tadi yang satu? Menghitung jumlah produksi biaya ya. Terus yang kedua, ya menyelesaikan banyak untuk siswa yang ikuti seleksi senam PTN ya, SBMPTN gitu, untuk masuk perguruan tinggi. Mengetahui penurunan dan penjumlahan ya siswa, ya peningkatan siswa atau mahasiswa boleh. Terus apalagi tadi? Udah itu? Dan masih banyak lagi ya aplikasinya dari matriks dan nah yang berikutnya anak-anak Bapak ingin tanya dulu yang pertama nih, pertanyaan matriks sebelum kita masuk ke materi operasi. Apakah di antara kalian mengetahui tentang operasi aljabar? Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, oke, itu adalah 4 operasi aljabar yang
sering kita temui, ya kan? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Oke, ternyata kan masih ingat semua kan? Definisi matriks sama matriks, jenis matriks termasuk operasi aljabar. Nah, mari kita cek dulu ya. Ya, setnya ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang berikutnya anak-anak, untuk peta konsepnya yang akan kita pelajari itu seperti ini. Oke, anak-anak, untuk peta konsepnya bisa kalian lihat di sini. Matriks, nah ada jenis matriks, kemudian ada apa ini ya, relasi, kesamaan. Nah, tapi fokus kita anak-anak itu adalah di operasi matriks, yaitu yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, pembagiannya bagaimana, Pak? Matriks tidak ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, sudah cukup jelas ya? Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini anak-anak penjumlahan, oke, operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan. Yang berikutnya adalah perkalian skalar dengan matriks. Yang ketiga itu adalah perkalian dua buah matriks. Jadi perkaliannya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah perkalian skalar dengan matriks. Yang kedua perkalian dua buah matriks. Matriks dengan matriks. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ya, cukup jelas ya. Ya, oke. Yang berikutnya anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan masalah nih. Oke. Kita akan mengorientasikan masalah pada siswa. Oke, ini adalah masalah yang bisa Bapak saya tampilkan. Coba saya ingin tahu suaranya Mbak Anissa untuk bisa membacakan soal yang ada di depan sini. Toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Tabel toko di kota A dalam rupiah. Biaya brownies Bika Ambon. Bahan kue 1 juta dan 1.200.000. Juru masak atau chef 2 juta dan 3 juta. Tabel biaya di toko B dalam rupiah. Biaya brownies Bika Ambon. Bahan kue brownies 1.500.000, Bika Ambon 1.700.000. Juru masak atau chef brownies 3 juta, Bika Ambon 3.500.000. Berapakah total biaya yang diperlukan oleh kedua toko tersebut? Nah, oke, anak-anak, tadi sudah dibacakan oleh teman kalian untuk masalah ini ya. Jadi di sini ada toko kue yang berkonsep waralaba, kemudian mengembangkan usahanya. Nah, yang perlu kita tahu bahwa di sini ada tabel biaya di kota dan di kota B. Di sini ada dan juru masak. Di sini ada yang mau dibuat itu adalah brownies. Yang ketiga adalah Bika Ambon. Tapi itu di kota A. Di kota B kira-kira sama nggak nih masalahnya? Sama ya, ini ya subjeknya sama nih. Bahan kue dan juru masak. Yang dibuat sama apa beda? Sama ya. Nah, tapi biayanya bagaimana? Beda. Itu kan jadi masalah kan ya. Berapakah total biaya yang diperlukan oleh kedua toko tersebut? Nah, coba kalian analisis masing-masing biaya dari toko tersebut. Nah, masalah tersebut akan kalian temui juga yang ada di LKPD. Nah, untuk berikutnya Bapak akan membentuk kelompok-kelompok belajar yang akan kalian kerjakan, diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Di sini akan saya bentuk, ini jumlahnya berapa siswa? 13. Kita buat 3 buah kelompok. Berarti di sini ada 4 dan 5 gitu ya. Oke. Bapak sudah membentuk kelompok. Coba kalian perhatikan di sini ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 ini Eka, Akila dan Dina, kelompok 2 Nela, Kristela, Ruby, Putri. Kelompok yang ketiga sisanya berarti ya. Anissa, Selvi, Novel, Taras dan Keisha. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian membentuk kelompok dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk yang kelompok yang di depan bisa memutarkan kursinya. Untuk yang di tengah posisinya tetap aja. Untuk Mbak Novel bisa maju ke depan sini ya.
depan sini. Nah, di sini jangan lupa alat tulisnya ya disiapkan. Kursinya diputar saja. Oke, sudah dengan kelompoknya masing-masing kan? Sudah. Bapak akan membagikan LKPD yang akan kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Yang ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Oke. Silakan kalian perhatikan untuk LKPD-nya. Bapak akan berikan instruksi terlebih dahulu. Jadi kalian bisa baca sendiri untuk tujuan belajarannya ya. Tadi sudah disampaikan kan? Yang berikutnya, jangan lupa mengisi nama yang ada di LKPD. Kemudian nanti ini silakan didiskusikan, waktunya 30 menit untuk mengerjakan itu, setelah itu presentasikan. Ya, kemudian mengevaluasi. Oke. Cukup jelas anak-anak sekalian? Cukup jelas ya. Oke, kalau sudah jelas bisa diisi dulu nama kelompoknya. Ya, anggota kelompoknya diisi kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Yang berikutnya bisa didiskusikan. Oke, ada yang mau ditanyakan anak? Kelompok 2 ya? Ya. Oke, kelompok 3 juta. 3 juta. Total yang 3 juta karo 3.500.000. Sudah dibaca instruksinya? Sudah ya. Oke, masalahnya ada? 2.500.000 sampai 2 juta. Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya, Rek? Ada kesulitan bisa ditanyakan. Ini cabang Adep sini. pertama. Pas ini, Pak. Adep sini. Mau tanya Kak, Ya, ini silakan. yang A ini total biayanya berapa ya? Ambil dari sensi ini ya, Pak? Ya, jadi Dari sini. coba kita ini ya. Untuk cabang pertama itu kan, Iya. kita lihat dari tabelnya ini kan ada peralatan yang dibutuhkan. Nah, di sini kan ada handphone. Ya, Jadi kita bisa melihat untuk cabang yang pertama handphonenya berapa kalau kita lihat dari tabel ini. 7. Berarti di sini. 7. Nah, begitu ya. Oh. Untuk yang komputer, Berarti tinggal ngikuti dari iya, jadi tinggal mensubstitusikan dari tabel yang sudah ada di informasi itu. Oh. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke, bisa dilanjutkan ya. Oke. Makasih, Pak. Untuk kelompok 2 ya. Ada kesulitan? Masih belum. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? 4.500.000 dari mana? 4.500.000 yang ada di tabel sini ya. Nih coba kita lihat di halaman sebelumnya. Nah, di sini ya. Total biaya chef sudah diisi ya. Oke, di sini berapa? 4.500.000. Makanya di sini chef untuk pembuatan donat itu sebesar 4.500.000. Kita cross check dari sini. Total biaya chef untuk pembuatan donat, ya kan? Sama tuh. Nah, terus tinggal melengkapi untuk bahan yang sini, brownies ini. Brownies ini berapa? Sudah dicari jumlahnya? Sudah. Berapa? 3.100.000. Berarti di sini kita bisa mengisinya sebesar 3 juta gitu ya. Nanti tinggal ambil aja informasi dari sini. Ya. Kira ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya. Oke, tinggal dilengkapi dulu yang sudah dikerjakan. Ya. Kemudian untuk yang chefnya biaya brownies berapa gitu? Chef, tapi untuk yang brownies, 4.500.000. iya bisa dimasukkan di situ. Ya,
Ya, tinggal yang sini ya, jangan lupa ini ya. Oke. Untuk yang kelompok yang lain jangan malu bertanya ya. Silakan bertanya saja yang kiranya kalian belum jelas atau belum paham. Bapak akan membimbing kalian. Oke, bisa dilanjutkan dulu ya, kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan, Dek? Ada pertanyaan? Belum. Nah, masih diskusi. Oh ya, jangan lupa di LKPD-nya di lembar setiap masalah akhir sebelum kesimpulan itu kalian akan meng-cross-check operasi matriks tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Silakan dibuka masing-masing smartphone-nya, buka aplikasi GeoGebra-nya, lalu kalian cocokkan apakah jawaban kalian itu sudah benar atau belum dengan menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian untuk langkah-langkahnya kalian tuliskan juga aplikasi GeoGebra yang sudah kalian lakukan ke dalam LKPD. Cukup jelas anak-anak? Cukup jelas ya? Oke. Ada yang sudah mulai buka untuk GeoGebra-nya? Oke, ini sudah mulai ya. Ini bisa dicatatkan dulu. Kelompok 3 ada kesulitan? Sudah nomor berapa kelompok 3? Masih ngerjain nomor 4. Sudah masuk ke GeoGebra ya? Oke, ini masalah nomor pertama ya. Oke, masih penjumlahan kan? Oke. Iya. Oke, function A. Oke. Berapa tadi function A? Pak, mau Oke, silakan. tanya, ini kan untuk yang GeoGebra-nya itu yang diambil dari yang sininya, dari yang ini, 7 terus 8 sama 3. ya. Jadi kalian perhatikan di sini ya, untuk GeoGebra dia menggunakan baris ya. Di sini kan ada berapa baris? 3 ya, pada matriks A ya, di 3x3 ini kan ada 3 baris. Jadi baris pertama itu isinya 7 8 3. Nah, berarti kita buat di sini buka kurung 7, ya kan? 7, jangan dikurung dulu. Ini nanti kalau terbaca 2 baris itu nanti. Nah, ini kan masih baru baris pertama kan ya? Jadi dihapus dulu ya. Oke. Nah, coba diulangi lagi ya. Oke, buka kurung. Functionnya. Oke, terus kita buka lagi kurungnya untuk baris pertama. Kita isi dengan 7, terus baru kita jeda dengan koma. Yang dari sini? Ya, setelah 7 ya. Di sini, dalam di sini. Oh, dalam sini. Ya. Di dalam. Ya, koma, baru kita masukkan 8. Kita masukkan lagi 3. Oke, itu adalah baris pertama. Untuk baris yang kedua, kita buat jeda lagi dengan tanda koma di luar kurung yang pertama itu 783. Nah, oke. Kursornya oke di situ, terus koma. Terus buka kurung lagi, betul. Kita masukkan 5, kemudian koma 6. Nah, oke, selanjutnya 2. Oke, begitu. Terus kita masukkan lagi di sini ya. Buka kurung 4. Oke. Koma 5, 2. Oke.
Ini, Pak. Iya. Jangan lupa untuk skripnya ditulis dulu di sini ya, sebelum di enter. Setelah itu tinggal kita enter. Ditulis dulu di sini skrip. Ya. Cukup jelas untuk kelompok 3 kan? Ya, kelompok 3. Terus habis setelah ini baru di enter, Pak. Iya, di enter. Nah, biar tidak hilang untuk skrip di awal di GeoGebra-nya. Gitu. Oke, silakan dilanjut untuk yang kelompok 3. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Untuk kelompok 1 ada kesulitan. Oke, ini termasuk ke GeoGebra ya. Masalah nomor berapa ini, Tante? Nomor Nomor 1 ya? Iya. Oke, 9. Oke. Ada kesulitan? Pak, ini gimana, Pak? Buah matriks. Oke. Iya. Jadi kita ambil kesimpulan di sini dari penjumlahan ya. Dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila kedua buah matriks tersebut memiliki apa yang pertama? Syaratnya apa tadi? Bisa dijumlahkan apabila Kolom hari apa? sama. Di sini ya. Ordernya harus sama. Gitu ya. Di sini. Oh, ini belum di sini. Jika ordo matriks A dan B berbeda, apakah kedua matriks tersebut dapat dilakukan penjumlahan? Tidak. Jadi diisi dulu ya. Kemudian kalian beri alasan kenapa dia tidak bisa dijumlahkan. Kenapa kira-kira? Karena ordonya berbeda. Ya, diisi dulu di sini. Oke. Nanti kan dipresentasikan. Ya, diisi dulu. Termasuk dari nanti bisa membuat kesimpulan di sini ya. Oke. Diisi dulu yang sini. Nah, ini kelompok 1 udah bagus ini ya. Kita bisa menjalankan aplikasi GeoGebra-nya. Nah, yang berikutnya kelompok 2, jangan lupa ya untuk skripnya di GeoGebra-nya kalian tuliskan dulu sebelum dilakukan enter biar tidak hilang skripnya ya. Nah, oke, kelompok 2 silakan. Udah nyampe mana ini kelompok 2? Masalah nomor 2. Oke, silakan dilanjut. Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Oke. Salah nomor 2. Ya. Pak Anton dan Pak Rudi ya. Pak Anton dan Pak Rudi. Mangga ini kan? Ya, masalah mangga. Mangga. Ada yang terjual dan sisanya. Oke, yang berikutnya untuk GeoGebra-nya di masalah nomor 1 apakah sudah selesai? Sudah ya? Bisa Bapak cek dulu. Oke. Tidak ada kesulitan ya? Ada kesulitan. Oh ya, ini belum dijawab nih ya. Nah, ini. Nah, kita flashback di nomor 1 dulu. Ordo matriks A-nya itu berapa kali berapa kira-kira itu? 2 kali 2. Sini ya, bisa ditambahkan sini. Untuk matriks B-nya berapa kali berapa ordonya? Kita lihat tuh. 2 kali 2 sama ya? Berarti sini kita tambahkan. Nah, pertanyaan yang berikutnya, jika ordo matriks A dan B berbeda, apakah kedua matriks tersebut dapat dilakukan penjumlahan? Bagaimana menurut kelompok 2? Apakah bisa dilakukan penjumlahan kalau ordonya berbeda? Tidak. Kasih alasan ya. Alasannya kira-kira apa? Karena? Nggak mau nggak sih? Karena? Nah, tulis dulu di sini. Tidak. Karena apa tuh ya kira-kira ya? Karena ordonya berbeda. Ya. Nah, oke. Ordonya berbeda. Ya, itu ya. Karena ordonya berbeda. Jadi dua buah matriks bisa dijumlahkan apabila ordonya sama. Cara menjumlahkan ya dengan elemen-elemen yang
seletak. Nah, itu alasannya. Oke, untuk kesimpulannya. Nah, coba dulu. Oke, ordonya sama. Ya, oke, ini seletak ya. Seletak atau serentak ini? Hmm? Seletak ya, bukan serentak ya ini ya. Bisa dicek dulu ya. Sama tuh serentak ya kan. Oke, ini skripnya. Apakah perhitungan menurut kalian ini sudah sama dengan yang menggunakan GeoGebra dan manual? Adakah perbedaan? Tidak ada ya? Oke, nah, lanjut di nomor masalah yang kedua. Silakan dilanjut sudah. Nah, jadi jangan lupa ya diisi juga. Untuk kelompok 3. Coba? Ya. Oke, kelompok 3. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Ya. Masih nomor berapa yang dikerjakan nomornya? Nomor 3 ini. 1 dan 2 masalahnya sudah selesai. Oh belum. Oh dari belakang dulu ya. Sukanya yang dari belakang ya. Oke, silakan. Ada yang tanyakan silakan ditanyakan. Jangan lupa skripnya untuk yang GeoGebra-nya dituliskan di sini ya. Oke. Ya. Kelompok 3 bekerjanya dari belakang. Ini kelompok 2. Untuk kelompok-kelompok yang lain, jika ada kesulitan, silakan bertanya ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Apakah ada kesulitan? Oke, sudah dibuat skripnya ya untuk yang ini ya. GeoGebra-nya. Oke. Iya. Oke. A dikurangi B. Ya, oke. A dikurangi B. Kemudian enter ya. Oke. 1 ya. Nah. Oke. Udah ya itu ya. Nah, untuk yang hasil pengerjaan yang menggunakan GeoGebra dengan manual ini apakah ada perbedaan? Tidak ada ya. Oke, berarti sudah menurut kalian sudah benar ini ya. Nah, yang berikutnya coba dilihat untuk yang ini. Jika ordo matriks A dan B berbeda, apakah kedua tersebut bisa dilakukan penjumlahan atau pengurangan? Bisa nggak? Tidak. Bisa di sini ya. Kenapa tidak? Karena ordonya berbeda. Ya, karena ordonya berbeda. Jadi dua buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya berbeda. Ya, ordonya harus sama ordonya, nggak bisa dijumlahkan. Kalau berbeda nggak bisa. Yang berikut untuk kesimpulannya jangan lupa. Oke, coba kira-kira apa kesimpulannya yang bisa dibuat? Ordonya harus sama. Ordo yang sama. Yang berikutnya kira-kira elemen yang seletak. Iya, elemen-elemen yang seletak. Oke, cukup mudah kan? Ya, tidak ada kesulitan kan? Oke, kalau sudah ini masalah nomor 2 ya. Berarti tinggal dilanjut untuk masalah yang nomor 3. Oke, silakan lanjut dulu. Kelompok 1. Tiga ya. B. Jenis 2. Jenis 3, jenis 2, 5. Terus jenis 1, 3. Jenis 1,
1 dan 3. Berarti 3. 3 kan? Ya. Sini 1. Pada. Dikali 9. Biro. Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Kelompok 2? Tidak ada? Oke. Sudah sampai ke geografinya sudah? Sudah ya. Kira-kira ada perbedaan nggak hasilnya? Tidak. Sama ya. Terus masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya bagaimana? Tinggal dilengkapi ya. Elemen yang isi ya, tinggal diisi ya. Oke, kelompok 2 sudah komplit. Terus lanjut ke nomor berapa sekarang? Ke nomor 3. Silakan didiskusikan untuk yang kelompok 3. Baca dulu ya, dipahami dulu ya kalimatnya. Oke, nomor 3. Bagaimana untuk yang kelompok berapa? 3? Ada kesulitan nggak? Enggak ya? Cukup mudah. Bingung nggak kira-kira ini? Nah, kalimatnya panjang-panjang nggak? Main panjang ya. Itu harus dipahami dulu kalimatnya. Jangan lupa untuk waktu pengerjaannya 30 menit ya. 30 menit nanti dilanjutkan untuk mempresentasikan. Ya. Oke, ini enter ya itu ya. Oke, terus ya enter. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti sudah tahu ya simbolnya. Lanjut ke kesimpulan. Oke, perhatikan untuk yang sini. Kira-kira Maka penjumlahan matriks A karena jadi kalau ordonya berbeda itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan, tapi saya tinggal ditambahkan saja alasannya di sini kenapa dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan, karena bisa dijumlahkan ya atau dikurangkan itu karena apa alasannya. Oke, masalah nomor 3 sudah selesai? Sudah? Oh belum? Bisa dilanjut dulu ya, dilanjut dulu. Nomor 1 ada kesulitan. Sudah masalah ke-3 ya. Ini 3. Oke. Lanjut. Ya. Iya langsung. 3 kali A gitu. Skalar ya. Perkalian skalar dengan matriks ya. Ya. 3 kali A. Oke, untuk skripnya. Berarti langsung itu sudah dibuat ya skripnya. Oke. Ya. Kalau sudah nanti tinggal di enter saja. Tes. Nah. Oke. Tekan hasilnya ya. 9 iya. Oke, udah tinggal diisi yang kesimpulannya di sini untuk perkalian skalar dengan matriksnya. Adalah kira-kira
apa? Matriks? Kita lihat di materi ajarnya sini ya. Matriks baru itu. Ya kan berbeda itu matriksnya. Matriks baru. Elemen-elemen kita lihat dari hasil perkalian. Ya, memang dikalikan kan? Ya. Jadi memang dikalikan. Terus setiap elemen pada matriks siapa? Matriks siapa? Oke. Iya. Oke. Ya, lanjut ke masalah yang nomor 4 untuk kelompok 1. Oke, silakan didiskusikan dulu, jangan lupa dibaca soalnya gitu ya, biar tidak salah. Kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya, Genda? Oke, kalau sudah dicek lagi hasilnya apakah sudah benar atau belum. Nah, untuk yang skrip-skripnya sudah tepat. Ini yang masalah nomor 4. Lanjut ya. Ya. Lanjut 4. Oke. Lanjut ke 4. Untuk kelompok 3. Berarti ini masalah nomor 1 ya? Ya. Cepat ya, Pak. Ya. Kompak berarti ya kelompoknya ini. Oke. 3 juta. Iya, 1.500.000 tambah 1.600.000. Oh iya, 3.100.000. Ini kan 1.300.000 per 1.700.000. Ditambah ya. Tambah. 9 juta. 3 juta tambah 3.500, 6.500. 4.500. Oke, yang berikutnya. Belakangnya kurang kok. Belum ya. Kita yang sisi yang tabel belakang. 500 kali berapa? Kita. Sing A lo ya. Tinggal disubstitusikan informasi yang sudah didapat ya tadi. Iya. Yang berbeda 1.600. Kelompok 3. Kelompok 2. Tadi masalah nomor 4 ya? Ya. 4. Oke, selamat untuk berdiskusi. Ada yang menanyakan enggak? Ada yang menanyakan? Nah, jangan lupa untuk skripnya itu. Oke. Mau tanya yang ini, Pak. Ya, Yang yang dulu. ditanyakan yang Ini. oke. Coba diperhatikan untuk yang ini ya. Ordo 3x3 di matriks A. Nah, coba diperhatikan di halaman sebelumnya. Kan ada matriks A kan? Nah, sudah diisi kan? Sudah dapat kan? Berarti tinggal apa ya? Mensubstitusi ya ke dalam sini. Berarti di sini isinya berapa nih kalau kita lihat matriks A yang kalian sudah dapatkan? 7, 8, 3, ya, oke. Kemudian 5, 6, 2, 4, 5, 2. ya. Jadi tinggal dituliskan ulang ke sini. Nah, termasuk untuk yang matriks B-nya di sini kan sudah didapatkan informasi. Sudah. Sudah berapa di sini? 5,
2, 5. Tinggal masukkan aja ke sini kan. Nah, oke. Sudah cukup jelas? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Oke, bisa dilanjut. Iya. Sudah sampai ke GBB ya? Sudah ya. Ini masalah nomor 4 kan? Iya, Pak. Oke. 2, 5, 4, 8, 6, 5. Matriks A, matriks B. Dalam bentuk juta ya ini. Dalam bentuk jutaan. Ya, kalau dari 99. Berarti ini kalau kita konversi ke bentuk jutaan menjadi berapa juta ini 99? Iya. Boleh ditambahkan sini atau jadi informasi yang sudah diperoleh, yang sudah dicari tadi itu biar lebih jelas lagi ya. Oke. Masalah nomor 1, 2, 3 sudah selesai semua. Sudah. Oke, bisa dilanjutkan untuk yang kesimpulannya ya. Waktunya kurang 5 menit lagi untuk pengerjaannya, bisa dipercepat untuk kelompok yang belum. Nanti akan kita lanjutkan ke diskusi. Presentasi ya, presentasi. Kelompok 1 bagaimana? Oh ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ada kesulitan, Bang. 3. Sudah sampai mana nih? Oke, beberanya ya. Oke, tinggal sedikit lagi berarti ya. Tadi pengerjaan dari belakang. Oke, skripnya. Iya. Dilanjut dulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 3 tadi ya, kelompok 3. Ya, untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah dimasukkan untuk matriks A-nya? Itu tadi ya, 7, 8, 3, iya, itu oke. Ya, dituliskan dulu untuk skripnya di beberanya. Yang ini dihapus dulu aja. Ini yang lamanya. Nah, itu biar nanti tidak terbaca double ya. Nah, oke, kurung berawal. Nah, tadi. Oke, function, oke, masuk ke sana. Oke, masukkan ke entry-nya atau elemennya 7, 8. Ya, 3. Lalu, ya, misalnya pakai koma, lanjut buka kurung. Ya. Bah, ini digeser aja nih kursornya di sini. Nah, di sini. Koma, ini. Kan itu 3 baris kan? Berapa ya? Benar kan 5, 6, 2. Itu kan berapa ini? Ini berapa? 4, 5. Iya kan? Nanti buka kurung lagi 4. Oke, skripnya sudah lengkap ya ini? Belum nih, ini yang belum. Ini dihapus dulu yang ini. Kurung yang penutupnya itu. Dihapus dulu. Oke, waktunya kurang 3 menit lagi untuk mengerjakan. Nanti kita lanjut ke presentasi. Yang kelompok yang belum bisa dipercepat. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke.
Terus kelompok yang kedua masih proses ya. Tinggal dikit lagi. Kelompok 3 tinggal dikit lagi. Oke. Jangan lupa nanti hasil pengerjaannya dikirimkan ke grup kita, ke grup WhatsApp. Nanti Bapak akan tampilkan hasil pengerjaan LKPD kelompok kalian masing-masing ya. Setelah itu kalian akan presentasikan hasilnya. Sudah selesai. Yang Oke. Kelompok 3 sejauh mana hasilnya? Sudah selesai. Oke, dikirimkan ke grup WhatsApp kita, nanti dilakukan presentasi. Sampai sini. Nah, sampai sini. Oke. Nah, begini aja biar terbaca nanti. Nah, gitu ya. Untuk formatnya pakai ini aja ya, portrait ya. Jadi kalau mengambil gambarnya gini, gitu ya, seperti di scan. Sudah, oke, sudah, oke. Kelompok 2, oke. Ada kesulitan di mana kelompok 2? Tinggal kelompok yang kedua, tinggal sedikit lagi. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Ya, dapat berapa itu? 99. 10 ya. Tinggal ini kan sebenarnya sama dengan ini ya. Berapa itu yang ketiga? Salah. 10. Terus yang ketiga berapa? Oke. Nah, oke ya. Lanjut ke kesimpulan. 1 menit lagi bisa selesai kan? Bisa ya. Oke, 1 menit lagi untuk yang kesimpulan aja. Perkalian 2 matriks adalah matriks apa? Coba dilihat di bahan ajarnya untuk perkalian. Nah, coba. Matriks matriks A. Iya, matriks A. Ordernya jangan lupa M kali M. Ya, M kali N. Dan matriks B. M kali P. Banyaknya? Banyaknya? Ayo, Pada matriks A sama dengan banyaknya.
Baris. Ya, oke. Dilanjutkan untuk yang sini ya. Ini untuk tadi ordonya di matriks A apa tadi? M kalian. Nah, di situ sehingga dia sama kali ya sudah kali itu tinggal masukkan ke yang matriks B-nya. Oke, terus untuk matriks yang baru menjadi baris kali kolom. Berarti kita ambilnya barisnya nih apa ini? M apa N? Yang M di sini. Nah ini menjadi apa? Ambil kolomnya berarti sini. Oke. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai kita akan lanjutkan pada tahap di berikutnya ya anak-anak, yaitu tahap presentasi. Nah, aturannya begini. Kelompok 1 akan mempresentasikan masalah nomor 1. Tentu yang kelompok 2 mempresentasikan masalah di nomor 2 dan 3. Untuk yang kelompok 3 mempresentasikan masalah nomor 4. Oke. Disiapkan untuk siapa yang maju di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 perwakilan saja. Kemudian maju ke depan, sudah dikirim ke grup hasilnya ya. Oke. Selanjutnya silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan perwakilannya sudah ditunjukkan ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, tadi sudah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap presentasi. Ini kita sudah dapat hasil pengerjaan dari kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 1 maju di depan mempresentasikan hasil pengerjaannya. Silakan maju perwakilannya. Siapa yang mau maju? Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan 1. Matriks A sama dengan 1.500, 1.300, 3 juta, 2.500. Matriks B 1.600, 1.700, 3.500, 2 juta. Total biaya bahan untuk brownies sama dengan 1.500 ditambah 1.600 sama dengan 3.100. Total biaya untuk bahan donat 1.300 ditambah 1.700 sama dengan 3 juta. Total biaya chef untuk brownies 3 juta ditambah 3.500 sama dengan 6.500. Total biaya chef untuk donat 2 juta ditambah 2.500 sama dengan 4.500. Oke. Nanti dulu anak-anak bisa kalian lihat jelas ya? Atau kurang besar? Jelas. Nah, itu kalian amati. Berikutnya ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Untuk yang berikutnya bisa dilanjut? Ya, di sini saya geser dulu ya, bantu geser. Masih kurang besar? Oke. Total biaya pada tabel di atas dapat ditentukan dengan menjumlahkan matriks A dan B sebagian berikut. A plus B sama dengan 1.500, 1.300, 3 juta, 2.500 ditambah 1.600, 1.700, 3 juta 500, 2 juta. 1.500 ditambah 1.300, 1.600 ditambah 1.700, 3 juta tambah 2.500, 3.500 ditambah 2 juta. 3.100 ditambah 3.100, 6.500, 3 juta, 4.500. Ya. Matriks A dan matriks B berarti entry-nya 3.100 ya. Terus untuk yang baris kedua, kolom kedua itu 3 juta. Yang bawahnya 6.500 sama 4.500. Apakah ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada? Oke. 4.500 dari mana? 4.500 adalah hasil dari 2 juta ditambah 2.500. Total biaya untuk chef. Tadi sudah dijawab oleh kelompok 1. Apakah kelompok 2 sudah cukup jelas? Ya, oke. Kita lanjut di pembahasan yang berikutnya di kelompok 1.
Geser ke atas. Oke, bisa kalian lihat kan di sekarang itu. Apakah ordernya benar 2 kali 2? Benar ya. Kalau ordernya berbeda, apakah bisa dijumlahkan? Tidak. Ya, karena ordernya berbeda. Nah, untuk skripnya bisa disampaikan oleh kelompok 1, silakan. Menggunakan GeoGebra, ya. Untuk perhitungan menggunakan GeoGebra-nya, A.2 sama dengan matriks A dalam kurung matriks A tutup kurung koma dalam kurung matriks B tutup kurung enter, lalu hasilnya 1.500.000, 1.300.000, 3 juta dan 2.500.000. B titik 2 sama dengan dalam kurung 1.600.000, 1.700.000 tutup kurung koma buka kurung 3.500.000, 2 juta tutup kurung lalu enter, hasilnya 1.600.000, 1.700.000, 3.500.000 dan 2 juta. Untuk penjumlahannya matriks A ditambah matriks B buka kurung 3.100.000, 3 juta tutup kurung koma buka kurung 6.500.000, 4.500.000 lalu enter, M1 sama dengan A ditambah B dengan hasil 3.100.000, 3.6.500.000 dan 4.500.000. Iya, ini adalah hasil dari GeoGebra ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Oke. Kira-kira hasilnya sama nggak dengan kelompok kalian? Sama ya. Oke. Untuk kesimpulannya bisa dibacakan. Dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila kedua buah matriks tersebut memiliki order yang sama dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan matriks pada elemen-elemen yang seletak. Oke, dua buah matriks bisa dijumlahkan apabila ordernya sama dengan cara menjumlahkan elemen yang seletak. Oke, apakah kalian sudah setuju semua dari kesimpulan? Setuju ya? Ada yang berbeda? Tidak ada. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 setuju. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Oke, untuk selanjutnya kelompok yang akan mempresentasikan adalah kelompok 2. Dipersiapkan siapa yang mau untuk mempresentasikan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah ya? Oke, anak-anak, kita lanjutkan di masalah yang nomor 2 dan nomor 3. Berarti dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan. Perwakilannya, silakan. Kelompok 2, oke. Mbak Kristela dan Mbak Ribi. Siapa dulu? Silakan. Nah, yang satu sana, satu sini boleh. Kami akan mempresentasikan masalah kedua dan ketiga. Yang pertama untuk matriks A dan B dari data tabel di atas, yang A 17, 14, 23, 18, B 15, 18, 10, 15. Untuk sisa persediaan mangga, yang pertama mangga madu 2 kilo, yang kedua yang pertama mangga madu Pak Anton 2 kilo, yang kedua mangga madu Pak Rudi 5 kilo, yang ketiga mangga golek Pak Anton 4 kilo, dan mangga golek Pak Rudi 3 kilo. Ya, oke, itu ya dari lembah pertama. Dilanjut atau ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Oke. Yang berikutnya saya bantu untuk memperbesar. Masih kurang besar anak-anak? Sudah cukup ya? Oke, lanjut untuk kelompok yang kedua. Silakan. Untuk sisa persediaan mangga kedua pedagang 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo, dan 3 kilo. Ditentukan dengan mengurangkan matriks A dan B. A kurangi B sama dengan 17, 14, 23, 18, dikurangi 15, 10, 18, 15. Dan hasilnya 2, 4, 5, dan 3.
Untuk orde matriks A M dikali N sama dengan 2 kali 2. Orde matriks B, M dikali N sama dengan 2 kali 2. Untuk hasil perhitungan GeoGebra, bisa dilihat dan diperhatikan. Untuk hasilnya, M1 sama dengan A min B sama dengan 2, 4, 5, dan 3. Iya, 2, 4, 5, dan 3. Oke. Kita coba ke kesimpulannya dulu ya. Nanti kita beri kesempatan kelompok yang lain untuk bertanya. Untuk kesimpulan, dua buah matriks dapat dikurangkan apabila kedua buah matriks tersebut memiliki orde yang sama dengan cara mengurangkan matriks pada elemen-elemen yang seletak. Ya. Ordenya harus sama dan elemen-elemen yang seletak. Oke, saya beri kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak ada? Tidak ada, yakin? Nah, coba kalian perhatikan di kota yang sebelah sini ya. Sebelah sini. Di pertanyaan, jika orde matriks A dan B berbeda, apakah kedua matriks tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan? Kalau ordenya berbeda, tidak. Artinya di situ jawabannya bisa atau tidak bisa? Tidak bisa, harusnya ya. Nah, kalau dua, berarti di situ harus diperbaiki nanti di LKPD-nya. Berarti tidak bisa karena alasannya apa tidak bisa? Ordenya berbeda. Nah, jadi ordenya harus sama. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ke masalah yang berikutnya ya. Nomor 3, rencana belanja awal Yono, matriks A, jenis 1, berat 2 kilo, tepung 5 kilo, jenis 2, 3 kilo, tepung 3 kilo. Setelah belanja sebanyak 3 kali, lipatnya matriks 3A, jenis 1, gula 1 kilo, tepung 15 kilo, jenis 2, gula 9 kilo, tepung 9 kilo. A sama dengan 2, 5, 3, 3. A ditambah 3, A ditambah A, ditambah A, hasilnya 6, 15, 9, 9. Maka penjumlahan matriks A ditambah A, ditambah A, 3A. Dengan demikian, 3A sama dengan hasilnya 6, 15, 9, 9. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Ya. Sama-sama. Jadi lihat hasil perhitungan matriks GeoGebra-nya. Ya, matriks tiga-nya dari GeoGebra-nya didapat 6, 15, 11. Apakah ada Itu berasal dari mana hasilnya? Ya, dari penjumlahan matriks A yang sama sebanyak 3 kali. oh yang A tambah itu. Ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Anissa tadi ya. 3A-nya dari mana? 3A-nya tadi sudah dijelaskan oleh presentator bahwa diperoleh dari A ditambah A ditambah A. Jadi matriks A dilakukan penjumlahan sebanyak 3 kali berulang. Nah, diperoleh 6, 15, 9, dan 9. Itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut untuk kesimpulan. Kesimpulan, perkalian skala dengan matriks, jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka KA adalah matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen pada matriks A. Oke, itu ya kesimpulannya bahwa perkalian matriks itu akan menghasilkan
matriks baru. Skala dengan matriks baru dengan mengalihkan setiap elemen dari matriks A dengan K dengan skalar. Oke, sampai di sini ini adalah hasil presentasi kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya bisa kembali ke tempat untuk kelompok 2. Nah, oleh kelompok 3 masalah yang nomor 4 ya. Kelompok 3 sudah siap? Sudah siap. Oke, selanjutnya dipersiapkan siapa yang mau maju untuk menyelesaikan kelompoknya di masalah nomor 4. Selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan masalah nomor 4. Silakan kelompok 3 untuk bisa maju. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk membahas tentang masalah keempat. Dalam matriks A, 3 kali 3 sama dengan 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2. Oke, lanjut. Dan ada penyetaraan dalam matriks B, 3 kali 1 sampai dengan 2, 5, 15. Oke. Yang berikutnya, Untuk data yang yang pertama diperoleh biaya 7 unit handphone dikalikan 2 ya. ditambah 8 unit komputer dikali 5 ditambah 3 unit sepeda motor dikali 15 sama dengan 99 juta. 99 juta. Yang cabang kedua, Untuk cabang kedua, 5 unit handphone dikalikan 2 ditambah 6 unit komputer dikali 5 ditambah 2 unit sepeda motor dikali 15 sama dengan 70 juta. oke, 70 juta. Kita lanjutkan untuk yang cabang ketiga. Untuk yang cabang ketiga, 4 unit handphone dikalikan 2 ditambah 5 unit komputer dikalikan 5 ditambah 2 unit sepeda motor dikalikan 15 sama dengan 63 juta. Oke, dan bentuk matriksnya ordo 3 kali 1 ya. Ya, Bisa disampaikan? untuk hasilnya sama dengan C 3 kali 1 sama dengan 99 juta, 99 juta terus 70 juta, ya, dan 63 dan juta. 63 juta. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Kelompok 1 dan kelompok 2? C 3 kali 1 hasil dari mana? C 3 kali 1 hasil dari penjumlahan untuk yang cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga. Oh iya. Oke, kelompok 1 tadi ya. Jadi matriks C yang ordonya 3 kali 1 itu dari sini ya diambil. Ya. Cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga. Oke. Itu dari pertanyaan kelompok 1. Yang lain? Tidak ada? Lanjut. Yang berikutnya. Oke. Pernyataan di atas dapat juga dihitung. Dihitung sebagai A 3 kali 3 dikali B 3 kali 1 sama dengan 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2 dikalikan dengan 2, 5, 15. Kemudian menghasilkan matriksnya C 3 kali 1 sama dengan 99, 70, dan 63. ya, dalam bentuk juta ya. Nanti 99 juta, 7 juta, dan 63 juta. Dilanjutkan untuk yang geogebranya. Nah, Untuk yang GeoGebra bisa dilihat di ya, layar. tampilannya seperti ini anak-anak. Geogebranya. Nah, skripnya seperti ini. Ya, atau untuk A kali B ya. Di sini harusnya titik ini ya. Ya, itu harusnya Gitu ya. titik. Nah, nanti terbaca bagi. Iya. Nah, oke, titik A dot B atau A kali B itu sama dengan 99 juta, 70 juta, dan 63 juta. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, kita lanjut ke kesimpulannya. Apa yang bisa disimpulkan? Untuk kesimpulannya, perkalian dua matriks adalah matriks baris A dan matriks baris B dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada kolom matriks B. Ya, sehingga A 3 kali 3
dikalikan B 3 kali 1 Satu, sama artinya? dengan C 3 kali 1. Ya, C berurut 3 kali 1. Oke, sampai di sini apakah hasil pengerjaan kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada perbedaan? Tidak ada? Sama semua? Sama ya? Sama. Oke, benar ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Oke, anak-anak. Tadi kita kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, oke. Mbak Kristela, bisa dibacakan keras suaranya. Kesimpulan yang pertama, dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila kedua buah memiliki order yang sama dan elemen yang serupa. Yang kedua, perkalian skala dengan matriks diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen pada matriks A. Yang ketiga, perkalian dua matriks A dapat dikalikan banyaknya kolom matriks A dan baris pada matriks B. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita akan melihat dulu kesimpulannya. Yang pertama, untuk jumlah yang sama dan elemen-elemennya yang sama. Terus yang kedua, perkaliannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perkalian skala itu perkalian setiap elemen dari matriks dengan skalanya. Ya, ini betul tadi. Yang berikutnya perkalian dua matriks. Matriks A, M kali M, dan matriks B, N kali B itu ya dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A. Ya sama seperti. Sampai di sini ada yang bertanyakan dulu tentang kesimpulan pelajaran hari ini. Ya. Yang selanjutnya anak-anak adalah untuk menguji kemampuan kalian. Silakan dibuka smartphone-nya, kemudian di scanning QR-nya. Untuk kodenya ini kalian buka, nanti akan terhubung ke dalam Google Form. Silakan kalian isi pertanyaan yang ada di situ, atau bisa kalian scanning di bahan ajar, itu sudah ada scan kodenya. Di bahan ajar itu juga ada, atau di layar sini juga ada. Tapi kalian akan berhubung ke Google Form. Yang selanjutnya isikan identitasnya. Sudah terbuka Google Form? Ya. Diisi nama, kelas apa anak? Naskah. Waktunya 5 menit saja. Ya, kalau sudah selesai tinggal kirim. Jadi jawaban kalian akan terekam ya. Refleksi pembelajaran kita. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita? Apakah sudah dipahami? Ya. Kemudian yang kedua, apakah saya terlalu cepat dalam menyampaikan materi? Ya. Bisa diikuti semua kan? Yang berikutnya, adakah hal-hal yang masih kalian belum pahami?
matriks dengan pembahasan determinan matriks dan fungsi inverse. Nah, oleh karena itu, Bapak harap kalian mempelajari lebih dahulu materinya sehingga di pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari bersama dengan baik. Gitu kan ya? Oke. Kalau begitu, Bapak rasa sudah cukup pertemuan pada hari ini. Marilah kita membaca adalah bersama-sama.